Shalom. Jumpa lagi bersama dengan saya Ingvi Rizky Ramadan di channel saya Ivi Lewihana. Tentunya sebuah channel akun kesaksian rohani. Ya, salam kenal buat yang belum mengenal saya. Saya adalah Ingvi Rizky Ramadan, seorang murtadin yang berasal dari kota Surabaya. Nah, channel ini adalah channel kesaksian rohani saya, di mana saya selalu mengalami pengalaman-pengalaman yang pribadi bersama dengan Tuhan Yesus dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi cerita-cerita dari kehidupan saya ini semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Itulah yang dinamakan dengan kesaksian. Lalu apa kesaksian saya pada hari ini? Tepatnya kemarin, saya itu seperti benar-benar diperintahkan Tuhan untuk datang ke rumah papa saya. Papa dan mama sudah agak lama sih mereka berpisah, dan tentunya memiliki tempat tinggal masing-masing. Tetapi saya sebagai anak Tuhan tetap ingin menjalin hubungan dan menjalin kebaikan dengan keduanya. Saya tidak peduli dengan apa yang saya alami pada masa kecil yang sangat pahit atau mungkin yang sangat membuat trauma di hidup saya. Saya ingin mengampuni dan melupakan setiap peristiwa. Bukan peristiwanya yang saya lupakan, tetapi rasa sakitnya yang saya ingin berdamai. Jadi, tetapi saya jarang pergi ke rumah papa saya. Biasanya saya ke mama atau mama ke sini. Nah, hubungan saya sama mama sebenarnya sangat dekat. Tetapi semenjak saya menjadi seorang Kristen, kami seperti kehilangan keintiman. Jadi seperti hubungan formalitas sebagai ibu dan anak. Tetapi saya memahami hal itu karena adanya perbedaan itu membuat hubungan kami begini. Nah, tapi kalau papa saya ini tinggal di rumah keluarga yang sudah tidak ada semua keluarganya, sehingga papa saya ini benar-benar seorang diri, ya, dan saudara-saudari saya enggan untuk menengoknya, ya. Karena saya juga tidak menyalahkan, mungkin saudara-saudari saya masih belum bisa berdamai dengan hati dan juga keadaan. Saya pun demikian, terkadang saya juga sangat susah, ketika ada pikiran atau ingatan yang menyakitkan tentang masa kecil, saya juga kadang marah dengan mereka. Tetapi saya terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan hati saya. Singkat cerita, kemarin tiba-tiba sepertinya Tuhan menyuruh saya untuk datang ke rumah papa. Lama sekali saya tidak ke sana. Biasanya saya itu cuman by WA kalau menanyakan kabar, kalau saya ingin memberkati saya transfer. Tetapi kemudian Tuhan kemarin tuh seperti bilang untuk datang ke sana. Saya datang ke sana dengan anak-anak saya, dan seperti biasa saya kalau ketemu dengan papa saya itu selalu canggung dan tidak mengerti topik apa yang akan saya bicarakan karena kami memang tidak pernah bicara. Tetapi kemudian saya kaget karena rumahnya sangat gelap. Kenapa gelap? Banyak lampu. Saya tanya dengan polosnya, kenapa kok sangat gelap? Papa saya menjawab, ya yang nyala cuman yang di sini. Di sini tuh di depan kamarnya. Ya rumahnya papa saya ini ya sudah sangat tidak layak sebenarnya, saya pikir. Terus masa iya sih lampunya ini cuman ini aja yang nyala? Ternyata token listriknya itu cuman tinggal 24 saja. Dan itu mungkin beberapa menit lagi akan mati. Saya jadi tahu bahwa mungkin dia menyalakan lampu itu supaya irit. Jadi dia menyalakan di kamar saja, jadi belakang dan depan tuh gelap. Saya langsung seperti, ya Tuhan, kasihan gitu ya, kasihan. Saya lihat ya saldo ATM saya, sudahlah. Saya tahu bahwa saya
tidak hidup oleh saldo ATM saya. Jadi meskipun saya hitung itu tidak lebih, tapi pas untuk makanan kami, saya kirim saja untuk membeli token listrik. Sudah saya belikan token listrik, dan ya mungkin bisa untuk bertahan beberapa hari listriknya. Terus saya tanya lagi, kok sumuk? Saya bilang, sumuk itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu gerah ya. Ya kok sumuk toh Pak gitu ya. Terus iya ini apa ya, intinya tuh kayak beralasan ya, intinya tuh nggak punya kipas. Duh, jadi ternyata itu papa itu nggak pernah pakai kipas toh kalau tidur, padahal tuh saya tahu tuh nyamuknya sangat banyak ya, tapi mungkin sama papa ditahan ya. Jadi saya tahu bapak saya itu sedang menerima keadaan bahwa dia mungkin sedang menerima konsekuensi atau taburan dari apa yang dia tuainya pada masa lalu. Tetapi saya tetap tidak bisa menghakimi dan menghukum seseorang. Itu adalah urusan Tuhan. Saya lihat lagi saldo ATM saya ya. Aduh, sudahlah. Saya percaya gitu. Akhirnya saya kirim ya dari Shopee kipas angin ya. Saya bilang, Pak ini saya kirim kipas buat papa tapi nggak mahal ya, yang murah aja, yang penting bisa dipakai gitu ya. Terus pulangnya itu saya pulang juga saya kasih oleh-oleh roti ya, roti yang lumayan, karena saya tahu papa saya itu suka roti, dan papa saya itu juga mata sebelah kirinya itu ini sudah nggak kelihatan karena kayak katarak gitu ya. Tapi papa saya takut operasi, entah takut entah dia juga nggak ada uangnya juga, takut ngerepotin anak-anaknya juga, karena sudah merasa bahwa dari dulu tidak pernah untuk menyenangkan anak-anaknya. Jadi kemudian saya pulang, dan setelah saya pulang saya lega, saya sudah menuruti perkataan Tuhan. Ternyata Tuhan ingin menunjukkan kepada saya bahwa keadaan papa saya ini sangat butuh ditolong. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya juga gak punya uang banyak, tapi saya mau untuk menolong orang tua saya, mama saya juga saya tolong sebisa saya, papa saya sebisa saya gitu. Terus pada selesainya Tuhan itu juga menaruhkan di hati saya untuk mendoakan papa supaya papa itu bisa mengenal Tuhan, dan saya mulai WhatsApp mengirimkan video tentang kasih, tentang kebenaran. Ya mungkin saya tidak tahu apa rencana Tuhan, tapi saya menurut saja dan saya berdoa supaya Tuhan izinkan supaya Tuhan memberkati saya, supaya saya ini bisa memelihara orang tua saya di masa tua mereka. Sekalipun mungkin ini juga cara Tuhan untuk menyembuhkan hati saya, di mana saya yang selalu pahit, selalu iri dan selalu sakit kalau melihat masa lalu. Tapi dengan saya mengampuni dan memelihara orang tua saya, di situ Tuhan memulihkan hati saya supaya saya tidak lekas terluka, tidak gampang terluka, tidak gampang tersinggung gitu, dan mengikhlaskan semuanya dan mengasihi mereka dengan kasih Tuhan. Jadi itulah kesaksian saya. Tuhan tidak pernah memiliki rencana yang buruk terhadap anak-anaknya. Saya percaya semua ini bisa menjadi kesaksian supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itulah kesaksian saya buat teman-teman yang ada kemiripan kisah dengan saya. Mari kita ampuni orang tua kita, karena Tuhan menghendaki hal itu. Mari kita kasihi mereka di masa tua mereka, sebelum mereka benar-benar dipanggil Tuhan. Mari kita mengasihi mereka, mencintai mereka, bahkan sekalipun saat orang tua kita itu belum mengenal Tuhan. Dan justru itulah kita dipakai untuk menjadi terang. Shalom, God bless you.